Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Chelsea ingin jual Kante, Real Madrid siap menampung. N'Golo Kante tidak perlu mencemaskan klub mana yang akan ia perkuat musim depan. Raksasa La Liga Real Madrid diberitakan siap mengamankan gelandang Prancis itu musim depan. AS melansir bahwa Real Madrid sudah lama mengintai jasa Kante. Zinedine Zidane sudah lama kesengsem dengan aksi impresif Kante. Ia menilai sang gelandang adalah salah satu gelandang bertahan terbaik dunia saat ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid mengalami kendala untuk mendatangkan Kante ke Bernabeu. Chelsea mematok harga yang cukup tinggi untuk sang gelandang. Mereka hanya mau melepaskan Kante di kisaran angka 80 juta euro di musim panas nanti. Borussia Dortmund ingin pinjam Achraf Hakimi dari Real Madrid lagi. Direktur olahraga Dortmund Michael Zorc yang berbicara dalam sebuah konferensi pers jelang pertandingan Dortmund lawan Fortuna Düsseldorf akhir pekan ini menyatakan kalau pihaknya ingin mempertahankan Hakimi yang tampil impresif dalam 2 tahun peminjaman di Signal Iduna Park. Dilansir Bild, Hakimi tidak menolak untuk tetap bertahan di Dortmund karena pemain asal Maroko berusia 21 tahun itu mendapat jaminan untuk bermain di tim pertama dan klub tampaknya akan kembali beraksi di Liga Champions musim depan. Agen Hakimi Alejandro Camano mengatakan sang bek ingin pergi kemanapun tempat yang membuat dirinya bermain secara reguler. Namun balik ke Santiago Bernabeu sebenarnya adalah pilihan yang lebih disukai. Ada bocoran jersey ketiga Manchester United, fans bilang mirip sapi dan zebra. Sebelum ini, Footy Headlines yang rutin memberi bocoran jersey klub sepak bola sudah mengungkap bahwa jersey ketiga Manchester United akan punya desain yang berani dan unik. Sebagai lanjutan, Footy Headlines juga memberikan secuplik bocoran mengenai wujudnya. Warnanya kombinasi hitam putih dengan motif garis-garis. Namun, tidak sedikit yang mengkritik desain tersebut yang dianggap kelewat berani dan terlampau jauh dari tradisi. Di antaranya, ada yang memiripkan desain jersey ketiga Manchester United ini dengan sapi, harimau, zebra, bahkan zebra cross. Alexis Sanchez diklaim masih bisa bersinar di Inter Milan. Legenda Inter Milan Samuel Eto'o memberikan dukungan kepada Alexis Sanchez. Ia percaya winger asal Chile itu masih bisa memberikan kontribusi yang besar untuk Inter Milan di sisa musim ini. Eto'o menilai Sanchez adalah winger yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Untuk itu, ia bisa memberikan perbedaan di Inter. Menurutnya, Inter Milan perlu bersabar dengan Sanchez. Ia menilai sang winger akan segera menunjukkan kemampuannya untuk Nerazzurri. FIFA izinkan bursa transfer dibuka sebelum musim ini berakhir. Pandemi virus corona mengganggu segala sendi kehidupan di dunia, tak terkecuali sepak bola. Jadwal kompetisi yang telah disusun harus berubah karena adanya larangan menggelar laga. Imbas dari hal tersebut, transfer pemain kini terancam bermasalah. Salah satu masalah yang paling umum dihadapi adalah pemain yang kontraknya habis Juni nanti terancam tak memiliki klub. Merespons situasi ini, FIFA menerbitkan aturan baru untuk meminimalisir kisruh mengenai kontrak dan transfer pemain. Mereka memperbolehkan bursa transfer musim panas dibuka sebelum kompetisi musim ini berakhir. FIFA juga mengizinkan pemain berseragam 3 klub berbeda dalam satu musim. Sebelumnya, pemain hanya diperbolehkan membela maksimal 2 tim dalam satu musim. Soal kemungkinan Liverpool rayakan gelar juara di parkiran. Liverpool berkesempatan memastikan gelar juara ketika menyambangi markas Everton Senin 22 Juni. Tambahan 3 poin di Goodison Park bakal memastikan The Reds tak lagi terkejar. Nah, seperti dilansir Metro, para pemain biasanya akan merayakan keberhasilan menjuarai liga di ruang ganti. Tapi peraturan jaga jarak dari pemerintah Inggris dapat membuat pemain Liverpool tak bisa melakukannya. Sehubungan dengan itu, Daily Mail menyebut bahwa skuad Jurgen Klopp bisa saja terpaksa melanjutkan perayaan gelar juara itu di sebuah bangunan sementara di area parkiran Goodison Park yang letaknya di belakang tribun Park End.
Real Madrid akan lelang jersey lawan Eibar untuk amal. Real Madrid akan melelang jersey yang dikenakan para pemainnya saat melawan Eibar untuk amal. Dana yang didapat akan dimasukkan ke yayasan milik klub. Begitu pertandingan dimulai, proses penawaran akan dimulai dan akan tetap berlangsung selama 3 hari. Jersey-jersey tersebut akan dikirim kepada pemenang dalam keadaan yang masih sama saat peluit pertandingan berakhir. Jersey-jersey tersebut kemudian akan dipindai menggunakan sinar ultraviolet untuk memastikan bahwa tidak ada DNA atau bakteri yang ada sebelum dikirimkan. Madrid tolak pakai kandang Atletico jadi markas sementara. Real Madrid menolak menggunakan stadion milik Atletico Madrid Wanda Metropolitano sebagai kandang di sisa musim 2019-2020. Rumah El Real, Stadion Santiago Bernabeu saat ini sedang direnovasi. Dalam beberapa kesempatan, petinggi Los Blancos menyatakan bakal menggunakan Estadio Alfredo Di Stéfano untuk sementara. Para petinggi Real Madrid berterima kasih atas tawaran yang datang dari Cerezo, tapi mereka tidak akan mempertimbangkan opsi bermain di Wanda Metropolitano. Terungkap, alasan Chelsea belum umumkan kedatangan Timo Werner. Chelsea telah ramai diberitakan berhasil mendapatkan penyerang RB Leipzig, Timo Werner. Tapi, kesepakatan rekrutmen pemain baru itu belum juga diumumkan The Blues. Menurut kabar yang beredar, Chelsea baru mau meresmikan pembelian itu setelah melakukan tes medis pada Timo Werner. Masalahnya, saat ini tes medis itu tak bisa dilakukan. Bundesliga melarang semua pemainnya terbang ke luar negeri selama kompetisi berlangsung. Chelsea juga tak bisa mengirim tim dokternya ke Jerman karena ada pembatasan selama pandemi COVID-19. Karena itu, menurut Metro, Chelsea baru akan merampungkan kesepakatan Timo Werner itu setelah kompetisi Bundesliga usai pada 27 Juni. Juventus versus Milan. Diimbangi Rossoneri, Bianconeri ke final Coppa Italia. Juventus menjamu Milan di Allianz Stadium. Di awal-awal laga, Juve terus mengancam gawang Milan. Tim tamu bahkan harus diganjar penalti setelah Andrea Conti tertangkap VAR menyentuh bola dengan tangan di menit ke-15. Cristiano Ronaldo maju sebagai eksekutor. Bola tembakan pria asal Portugal itu gagal merobek gawang Milan setelah hanya membentur tiang. Ronaldo, palo, l'errore di CR7. Semenit berselang, Milan harus main dengan 10 orang. Ante Rebic diganjar kartu merah langsung setelah kakinya menghujam dada Danilo. Di sisa laga, Juve tidak bisa memanfaatkan keunggulan pemain. Alhasil, tak ada gol hingga laga tuntas. Meski bermain imbang tanpa gol, Juve berhak membawa tiket ke final. Juve berhasil melaju setelah unggul gol tandang dari hasil 1-1 di pertemuan pertama. Hasil Liga Jerman, RB Leipzig bungkam Hoffenheim 2-0. Pada pertandingan yang digelar di Prezero Arena, Dani Olmo menjadi pahlawan Leipzig. Pemain Spanyol itu mencetak 2 gol cepat untuk memastikan kemenangan timnya. Gol pertama ia cetak pada menit ke-9. Sedangkan gol kedua berhasil ia lesakan pada menit ke-11. Dengan hasil ini, Leipzig menjaga peluangnya untuk finish di zona Liga Champions. Leipzig masih di posisi ketiga klasemen Liga Jerman dengan 62 poin. Sedangkan Hoffenheim menempati peringkat ke-7 dengan perolehan 43 poin. Skor 1-1 akhiri laga Valencia versus Levante. Valencia dan Levante harus puas berbagi angka pada pekan ke-28 La Liga Spanyol 2019-2020. Laga yang berlangsung di Estadio de Mestalla tersebut berakhir imbang 1-1. Gol kedua tim diciptakan di penghujung pertandingan. Valencia membuka keunggulan di menit ke-89 lewat aksi Rodrigo. Di penghujung laga, Levante mendapat hadiah penalti dan Gonzalo Melero berhasil mengeksekusinya dengan sempurna. Dengan hasil ini, Valencia masih tertahan di posisi ke-7.
Sedangkan Levante di posisi ke-12 dengan 34 poin. Di pertandingan lainnya, Granada menang 2-1 atas Getafe. Jelang lawan MU, Tottenham dikalahkan tim juru kunci. Tottenham Hotspur menjalani laga uji coba jelang bergulirnya Premier League. Menghadapi tim juru kunci Premier League, Norwich City, Tottenham kalah 1-2. Laga tersebut dibagi jadi 4 babak dengan durasi masing-masing 30 menit. Dalam pertandingan tersebut, Tottenham kembali diperkuat para pemainnya yang pulih dari cedera seperti Harry Kane dan Son Heung-min. Ronaldo memble. Cristiano Ronaldo tampil memble di laga Juventus versus AC Milan. Tak ada gol yang dicetak, bahkan gagal mengeksekusi penalti. Ronaldo juga punya banyak percobaan di laga ini. Dia tercatat menjadi pemain yang paling banyak melepas tembakan dengan 9 percobaan, yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Kegagalan mencetak gol di pertandingan ini membuat CR7 sudah puasa gol di 3 laga terakhir Juve. Va Ronaldo, palo! L'errore di CR7. Mallorca versus Barcelona. Setien siap mainkan Suarez dan Messi. Pelatih Barcelona Quique Setien mengatakan siap memainkan Luis Suarez dan Lionel Messi di laga perdana lanjutan La Liga Spanyol 2019-2020 melawan Mallorca. Setien mengaku akan mengandalkan keduanya dalam laga yang dimainkan di Stadion Iberostar Minggu 14 Juni 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan bahwa Messi dan Suarez cukup fit untuk memulai pertandingan melawan Mallorca. Namun begitu, pelatih berpaspor Spanyol mengatakan pemainnya tak akan memainkan laga dalam 90 menit, terutama Suarez. Pemain incaran PSG jikalau Neymar pergi. Belakangan rumor kembalinya Neymar ke Barcelona mereda. Kabar ketertarikan Barcelona kepada Lautaro Martinez plus dampak finansial dari pandemi virus corona membuat Barca dikabarkan tak lagi mengejar Neymar. Meski demikian, menurut Liten Sport, PSG telah bersiap jika Barcelona menginginkan Neymar. Direktur olahraga PSG Leonardo kabarnya mengajukan winger Chelsea Willian sebagai pengganti. Bayern Munich bisa saja juara Bundesliga di akhir pekan ini. Pada pekan ke-31, Bayern akan menjamu Borussia Mönchengladbach di Allianz Arena. Sedangkan Dortmund bermain lebih awal saat melawat ke kandang Fortuna Düsseldorf. Die Roten kini mengumpulkan 70 poin hasil 30 pertandingan, sementara Dortmund di posisi kedua usai mengoleksi 63 poin. Itu artinya, Bayern bisa saja merayakan gelar juaranya apabila berhasil mengalahkan Gladbach dan Dortmund kalah di kandang Düsseldorf. Ryan Fraser merapat ke Arsenal. Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan winger Bournemouth, Ryan Fraser. Kontrak Fraser di Bournemouth habis pada Juni 2020. Pemain asal Skotlandia itu dilaporkan menolak memperpanjang kontrak jangka pendek untuk menjalani sisa musim 2019-2020 pasca pandemi virus corona. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!